Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada dalam sesi bedah buku, yakni kita membahas mengenai satu buku tertentu, kemudian kita coba bedah, kita kritisi atau kita kasih apresiasi tergantung dari masing-masing bukunya, dan kita share kepada teman-teman, barangkali bermanfaat. Nah, untuk video kali ini kita akan membedah satu buku yang menjadi kurikulum untuk anak-anak kelas 1 MTS atau kelas 7, di mana hal ini buku tersebut diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku yang akan kita bahas adalah buku Al-Quran dan Hadis untuk kelas 7 MTS. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang mengajar, kemudian juga mengajarkan buku tersebut, dan barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman sebagai tambahan referensi. Baik, secara umum buku ini bagus, bahwa buku ini membahas mengenai apa itu Al-Quran, apa itu hadis, tentang tajwid juga cocok untuk materi teman-teman seusia kelas 1 MTS, cocok lah. Kemudian juga dibahas juga hal-hal yang menurut pandangan kami cukup sensitif, cukup perlu dikaji lebih dalam lagi. Kalau seorang guru tidak mempersiapkan lebih, barangkali murid justru bisa salah paham. Kita ambil contoh, misalnya kita langsung saja ke pokok poin yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu ke halaman 38. Di halaman 38 ini siswa diminta mengamati beberapa gambar, di mana salah satunya adalah gambar ada orang gambar tawuran dan ada gambar doa bersama lintas agama di halaman 38. Nah, inilah yang mau kita bahas, bahwa memang di sini tidak ada narasi apapun, hanya siswa diminta mengamati gambar tersebut, kemudian diminta mengungkapkan rasa yang dirasakan oleh siswa terkait dengan gambar-gambar tersebut. Nah, disinilah tergantung kemudian pemahaman dari seorang guru mengenai gambar tersebut yang akan disampaikan kepada siswa. Barangkali ada guru yang setuju mengenai katakanlah doa lintas agama tersebut antara umat Islam, umat Kristen, umat agama yang lain, berdoa bersama-sama. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak. Maka dari sini kita bahas dari sudut pandang kajian kepesantrenan, dari sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa jika memang guru tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan di kajian kepesantrenan, bahwa toleransi yang berbentuk doa bersama lintas agama, menurut pandangan kami adalah toleransi yang kebablasan. Jadi bagi kami ini adalah suatu hal yang keliru dan tidak layak diajarkan di anak usia kelas 1 MTS. Karena doa lintas agama bukanlah sebuah toleransi bagi kami, ini toleransi yang kebablasan. Toleransi itu yang jelas ada batas-batas tertentu dari sisi akidah. Dan doa lintas agama adalah salah satu yang melebihi batas toleransi tersebut. Jadi tidak perlu toleransi sampai kemudian doa lintas agama. Kenapa begitu? Karena dari sudut pandang Islam, satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Mungkin begitu juga bagi agama yang lain ya. Nah, kemudian akan timbul permasalahan ketika kita satu majelis kemudian mendengarkan orang lain doa kepada selain Allah, di mana selain Allah itu adalah bukanlah Tuhan menurut pandangan kita, dan kita diminta untuk mengamini mungkin. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Kenapa? Karena misalnya ini contoh saja, problem saja, ini supaya lebih mudah memahamkan. Kita bisa nggak duduk dalam satu majelis kemudian mengatakan dengan orang-orang yang berbeda pemahaman? Satu orang mengajukan proposal misalnya, doa itu kan proposal, permohonan, permintaan. Saya mau mengajukan proposal kepada Pak Presiden Jokowi selaku Presiden Indonesia. Satu lagi mengatakan, saya juga mau mengajukan proposal kepada
presiden Indonesia, Pak Prabowo tapi presiden Indonesia bagi dia. Satu lagi mengatakan saya juga mau mengajukan proposal pada presiden Indonesia juga, tapi Habib Rizik misalnya, salah satu mengatakan begitu. Satu lagi mengatakan Ismail Yusanto misalnya begitu itu. Jadi ada 4 orang yang mempunyai pemahaman bahwa presiden Indonesia itu bukan hanya Jokowi, ada yang mengatakan Pak Prabowo, ada yang mengatakan Habib Rizik, ada yang mengatakan yang lain. Sehingga tentu saja kita yang merasa dan mengakui bahwa satu-satunya presiden Indonesia adalah Pak Presiden Jokowi, tentu tersinggung dengan ucapan ini. Tentu tidak bisa satu majelis dengan orang-orang begini ini. Karena dari sudut pandang kita, satu-satunya presiden Indonesia ya Jokowi sementara ini. Maka ini saja bisa kita maklumi bahwa kita tidak bisa satu majelis dengan mereka dalam hal akidah, dalam hal keyakinan bahwa Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden di Indonesia. Tetapi dalam kaitannya dengan bahwa kita tetap berbuat baik, kalau ketemu tersenyum, kemudian saling tegur sapa, bertetangga biasa, ini adalah satu hal yang harus kita lakukan. Tetapi dalam hal ini, dalam hal kaitan dengan pengakuan terhadap satu-satunya presiden adalah Pak Jokowi, kita tidak bisa toleran dalam hal ini. Maka toleransi itu ada batasnya, dan di sini menurut pandangan kami cukup belum jelas lah batasan dari toleransi itu di bukunya, sehingga guru perlu lebih menggali atau menjelaskan kepada siswa terkait dengan batasan toleransi. Nah, batasan toleransi bagi kami adalah yang jelas kita tidak mengganggu peribadatan, ibadah, keyakinan orang lain, titik, sudah. Itulah toleransi. Kita tidak perlu masuk untuk bersama-sama mengucapkan selamat misalnya, mengucapkan kata-kata yang seolah-olah mendukung peribadatan mereka. Karena ini adalah suatu hal yang menurut kami toleransi yang berlebihan. Sudah, biarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita biarkan, tidak ada masalah. Kalau perlu sebaiknya justru kita doakan supaya dapat hidayah. Kita doakan supaya dapat hidayah. Itulah yang supaya kalau kita meyakini bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa satu-satunya jalan menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah Islam, bahwa agama ini yang benar hanya Islam, maka kita seharusnya ingin saudara-saudara kita, tetangga kita yang mungkin masih beragama lain, ingin masuk Islam semua, bareng-bareng menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping membiarkan mereka melakukan ibadah lain, mengizinkan mereka, kemudian tidak mempermasalahkan, mengganggu peribadatan mereka, kita harus mendoakan mereka supaya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya toleransi. Tidak mengganggu mereka, tapi mendoakan mereka supaya mendapat hidayah. Kalau justru mendukung atau bareng-bareng melakukan ibadah mereka, maka ini adalah suatu hal yang keliru menurut pandangan kami. Nah, kembali kepada bukunya. Ini batasan toleransi menurut pandangan kami kurang jelas, sehingga perlu diperjelas menurut kami di buku ini. Kemudian di halaman 39 terkait dengan toleransi juga. Di sini ada satu hal yang menurut kami cukup lucu, bahwa buku Quran Hadis ini mengutip satu sejarah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini bagian dari hadis tanpa ada referensinya sama sekali. Ini satu hal yang aneh menurut pandangan kami, yakni kisah tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada beberapa tokoh pendeta, tokoh Nasrani, ketika waktu itu ada tamu-tamu dari pendeta Nasrani, kemudian ingin mengetahui Islam, kemudian beberapa hari di sana, tibalah pada hari Ahad. Di bukunya begitu itu diceritakan, karena waktu hari Ahad itu waktu mereka beribadah, kemudian karena nggak ada gereja, akhirnya oleh Rasulullah SAW diizinkan untuk mereka beribadah di masjid. Nah, kisah seperti ini terkait dengan Rasulullah SAW harusnya detail, ada referensinya, ada rujukannya yang jelas, sehingga kita lebih kuat dan untuk mempercayai hadis ini, cerita ini, kisah sejarah ini kita harus ada referensinya harusnya.
Itu pun di sini tidak ada, sehingga kita ini referensinya dari mana? Kalau kita merujuk pada Kutubus Sittah yang sempat kami pelajari, belum pernah kami mendengar hadis ini yang menceritakan hal ini, karena biasanya hadis-hadis yang diketahui khalayak begini ini, seperti Jibril menyamar menjadi manusia, kemudian bertanya apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan, kemudian apa itu hari kiamat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, kemudian dicantumkan dalam Arba'in Nawawi hadis kedua itu. Ini hadis yang diketahui khalayak ramai, karena ada Nabi di masjid, kemudian kedatangan tamu, itu banyak orang yang tahu, sehingga derajatnya sampai tingkatan mutawatir, karena banyak yang tahu sehingga yang meriwayatkan banyak, tingkatannya mutawatir. Nah, hadis tentang Nabi mengizinkan pendeta untuk beribadah di Masjid Nabawi ini harusnya kalau memang riwayatnya betul-betul valid, yang meriwayatkan harusnya banyak. Cuman sebetulnya di Kutubus Sittah seingat kami tidak ada yang mencantumkan hadis tersebut. Setelah kami cari-cari, apa yang diceritakan di buku ini sepertinya mengarah pada apa yang diriwayatkan, dicantumkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya jilid 2. Mirip-mirip. Ini tidak ada referensinya tapi mirip-mirip. Cuman ada pemotongan di sini. Ada pemotongan di sini setelah Ibnu Hisham menceritakan dalam Sirah Nabawiyahnya bahwa setelah Nabi mengizinkan mereka, para pendeta yang ibadah, kemudian adu argumentasi, berdiskusi tentang Islam. Nabi mengajarkan Islam, kemudian mereka dipersilahkan pulang, dan akhirnya sebagian dari pendeta itu akhirnya masuk Islam atas akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, ini tidak dikisahkan di buku ini. Tiba-tiba setelah Nabi mengizinkan mereka untuk beribadah di masjid, kemudian langsung toleran, pembahasannya adalah toleran. Tapi tidak ada pembahasan dakwah Nabi, tidak ada. Maka toleransi yang seperti ini, yang dipotong kisahnya seperti ini akhirnya seolah-olah toleransi itu hanya itu begitu. Tidak ada bahwa umat agama lain memang kita tidak boleh mengganggu agama mereka, tapi mereka adalah objek dakwah kita. Kita doakan, kalau perlu kita ajak diskusi, supaya kita, kalau ada saudara kita, tetangga kita sama-sama bareng menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita yakini. Jadi toleran itu tidak hanya membiarkan mereka ibadah di masjid misalnya, enggak. Yang dicontohkan Nabi tidak itu, jangan dipotong kisahnya. Nah, jadi sehingga apa yang tertulis di sini menurut pandangan kami perlu ada tambahan-tambahan, sehingga contoh toleran bukan hanya seperti itu yang dicontohkan Nabi. Jadi, setelah Nabi membiarkan mereka untuk diizinkan untuk ibadah di masjid, seperti riwayat Ibnu Hisham ya, kita tidak tahu kevalidan dari hadis itu, apakah tingkatannya sahih, apakah hasan atau dhaif, kita tidak tahu, tetapi memang tercantum dalam sebagian tarikh buku sejarah. Nah, kemudian tapi jangan dipotong juga. Di buku ini dipotong. Jadi toleransi itu di sini hanya tercantumkan bahwa toleran adalah sifat atau sikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita, pendirian sendiri. Nah, pokoknya membiarkan, membolehkan, ya, itu berarti kalau ada orang lain yang berbeda dengan kita dibiarkan, dibolehkan, itu berarti toleran. Ini kurang lebihnya definisinya itu. Menurut pandangan kami ini perlu ada tambahan sedikit bahwa misalnya jika ada orang berpendirian bahwa minuman arak itu halal, maka bukan berarti kita toleran, udahlah biarin aja lah, bolehin aja lah. Bukan begitu. Kita yang tahu kebenaran menurut pandangan kita itu, dan kita yakini itu, orang yang berbeda dengan keyakinan kita adalah objek dakwah kita. Kita dakwah dengan santun, kita sampaikan agama yang benar bagaimana, kita ajak diskusi bahwa arak itu haram sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan hadis ini, resikonya ini dan seterusnya. Bukan hanya toleran artinya dibolehkan, dibiarkan. Nah, itu namanya tega itu. Tega. Orang yang tahu, kita tahu bahwa arak itu haram,
kemudian ada orang lain meminum haram kita biarin saja, itu bukan toleran, itu tega. Ya, tega orang lain dapat dosa. Minimal kalau kita belum bisa dakwah, kita doakan, kita ada dalam hati kecil kita ada semacam kerisauan bahwa ini adalah satu hal yang tidak benar. Ya Allah berilah hidayah kepada dia. Ini namanya kasih sayang kepada orang lain, supaya bareng-bareng selamat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu sedikit kritik dari kami mengenai buku ini, dan barangkali ini bisa menjadi tambahan referensi bagi teman-teman yang sudah mengajar di tingkat MTS atau akan mengajar di tingkat MTS, ataupun putra-putrinya yang sudah belajar di MTS, sehingga kita tidak salah paham, memahami toleransi, ada kejelasan batasan toleransi. Kita tidak boleh mengganggu peribadahan orang lain, keyakinan orang lain, titik, sampai di sini ya. Tetapi tidak perlu untuk terjun bersama-sama mengucapkan selamat atau tertentu kepada peribadahan orang lain, itu berlebihan. Di samping itu kita tidak mengganggu, perlu kita merisaukan, ya Allah berilah hidayah kepada mereka. Bahkan lebih baik lagi kalau kita ajak diskusi dan kita dakwahi. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.